kawan-kawan yang mengolah data geotermal itu di sini dia nguplek-nguplek tentang anomali geomagnet. Sebenarnya apa sih anomali geomagnet? Ya, anomali geomagnet itu adalah, jadi Anda perhatikan ini ada vektor-vektor ya. Undisturbed Earth Magnetic Field Strength. Ini vektor yang mana ini? Ini yang B0. B0 ini adalah, kalau bahasa kita yang kemarin-kemarin adalah IGRF-nya ya, IGRF-nya. Karena di sini medan magnet yang tidak terkontaminasi atau tidak ternodai, undisturbed, atau tidak rusak, ya, tidak terganggu. Yaitulah sebenarnya medan magnet teoritis atau IGRF-nya. B0 ini IGRF. Kemudian kalau Anda mengukur ke lapangan, misalnya survei geotermal atau survei apapun itu, ya, Anda akan mengukur itu mendapatkan nilai ini. Bukan B0 yang Anda dapat, BOBS ini ya, di sini. Atau di sini. OBS maksudnya observation ya, the Earth Magnetic Field Strength measured by a magnetometer. Jadi medan magnet bumi yang kekuatannya diukur dengan magnetometer. Ini adalah hasil pengukuran Anda, survei Anda, B observasi ya. Nah, beda ya, ternyata beda. Dan hampir-hampir lebih sering dipastikan beda ya antara observasi dengan IGRF ya. Nah, perbedaan itulah yang dikatakan sebagai ini ya, anomali itu. Jadi jumlah magnetic field strength yang disebabkan oleh seluruh anomalous bodies ya, seluruh benda-benda yang bisa menimbulkan anomali ya, itu ada yang merah ini ya. Dia bisa berupa di sini kalau ini plus ya, anomalinya positif ya. Makanya kita kenalkan anomali positif. Apa artinya? Oh ya berarti observasi melebihi dari IGRF gitu ya. Ini kan BOBS-nya lebih panjang daripada B0. Nah, ada anomalinya positif. Kalau ini sebaliknya anomali negatif ya, karena observasi kurang dari IGRF ya, lebih kecil atau kurang ya. Jadi biasanya kita dapatkan anomali negatif. Dua-duanya anomali ya, hanya saja ini positif, ini negatif. Nah, besar kecilnya anomali inilah ya yang menjadi dasar bahwa oh kita menduga di bawah permukaan atau di bawah tanah ya yang kita pijak ini terdapat sesuatu yang tidak semestinya ya, atau disturbed tadi kan. Nah, anomalous body, ada anomalous body di situ. Ada benda-benda ada struktur tanahnya mungkin ya, atau ada fenomena tertentu di bawah permukaan bumi ini yang menyebabkan medan magnet buminya tidak sesuai dengan yang diteorikan. Apakah itu lebih, apakah itu kurang ya, seperti itu. Ya, jadi ini kita lihat nih ya, contohnya di sini. Jadi sinyal-sinyalnya. Kalau misalnya tidak anomali, seharusnya datar-datar aja ya, ini 4 ini ya. Atau misalnya, oh dalam sekali, ini berkaitan dengan kedalaman. Kalau tadi body, kita istilahkan di sini body, ya, body atau bodies kalau jamak ya tadi. Jadi apa bahasa Indonesia yang cocok ya? Tubuh nggak cocok ya. Apalah ya. Udah body aja ya. Body ini kalau dia dalam seperti ini, katakanlah ini 2000 meter. 2000 meter itu berapa kilo? Halo? 2000 meter berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Ya. Kedalaman 2 kilo berarti ini di kedalaman 2 kilo. Itu sebenarnya menimbulkan anomali juga ya, tapi kan kecil. Nah, makanya di sini cuma datar aja, seolah-olah nggak ada anomali ya, datar. Ya. Tapi kalau semakin naik misalnya ini body tadi itu lebih ke atas, dekat permukaan ya, kita biasa istilahkan dekat permukaan. Misalnya ini 1 kilo jadinya ya, tadi 2 kilo sekarang 1 kilo. Nah, mulai muncul anomalinya lebih jelas ya. Begitu lagi kalau 500 meter misalnya, oh lebih jelas lagi. Apalagi kalau benar-benar dekat sekali dengan permukaan ya, bisa seperti ini. Nah, anomalinya ya, tampak secara jelas.
Nah, jadi kalau ada daerah-daerah yang memiliki anomali kuat, itu kemungkinan besar di dekat permukaannya ada sumber-sumber seperti ini, anomalus tadi ya, body-body kayak gini ya. Body itu bisa berbentuk apa aja ya. Misalnya ini intrusi dari batuan beku ya, atau batu granit di sini ya. Padahal seharusnya batuan itu kalau nggak yang tidak bermagnet itu disebutnya sedimen ya. Sedimen itu seperti hanya lapisan-lapisan tanah ya biasa ya. Susceptibilitasnya 0 sedimen itu ya. Tapi kalau misalnya ini batuan yang lebih berat kayak intrusi batuan beku ini merah ini susceptibilitasnya sangat tinggi ya, sehingga di sini juga menimbulkan anomali yang sangat tinggi ya. Batu granit juga cukup tinggi ya. Kemudian ya ini dekat dan tidaknya dengan permukaan tadi ya, misalnya ini kan di puncaknya di sini dekat ya dengan permukaan. Nah, di sini juga anomalinya. Di sini lebih dalam berarti di sini kurang anomali gitu. Jadi pola-pola anomali yang kita dapat itu sebenarnya bisa kita bayangkan dari pola yang kita dapat ini, bisa kita bayangkan apa yang ada di bawahnya gitu ya. Idenya seperti itu. Ini kalau di dalam elektromagnetik, kuliah elektromagnetik hampir sama dengan hukum Gauss ya. Kalian belajar kan hukum Gauss ya? Hukum Gauss. Masih ingat? Sudah lulus elektromagnetik. Hukum Gauss gimana bunyinya? Ini siapa yang menjawab tadi? Ya. Hukum Gauss gimana bunyinya? Yang menjawab ya tadi KDMI. Ini siapa nih KDMI? Gimana, Dek? Ini siapa nggak mau jawab lagi nih. F1B019-026 R siapa? AR siapa? Namanya nggak kebaca di sini, Dek. Arif, Bu. Arif. Heru tadi ngomong, Bu. Ya. Bukan Arif tadi yang dia bilang iya gitu. Arif yang ngomong, Bu, dia lempar ke saya, tapi astaga Arif ini. Astaga, Iya. Bu. Heru tadi. Oh, lempar-lemparan sih. Nggak apa-apa, sudah siapa salah satu. Hukum Gauss yang ingat siapa? Coba. Mumpung belum saya keluarin nilainya. Hukum Gauss itu kalau misalnya besarnya flux, Bu. Ah Besarnya ya, flux magnet. besar flux listrik tapi ya kalau hukum Gauss. Besar flux listrik kenapa? Oh iya. Sebanding dengan apa? Menembus suatu medan, menembus suatu permukaan, Bu. Menembus suatu permukaan itu besar kecilnya sebanding dengan apa? Atau ditentukan oleh apa? Total muatannya. Iya, ditentukan Muatan oleh listrik yang banyaknya muatan ya total yang di dalamnya kan gitu ya, di dalam bungkusnya itu kan gitu ya. Itu sama lah dengan ini ya, tapi ini medan magnet ya. Misalnya besar kecilnya, ini anomali sebenarnya kan fluksnya yang Anda ukur itu ya, kerapatan fluksnya. Kalau kerapatan fluksnya tinggi berarti muncullah di situ medan yang tinggi ya, tinggi akhirnya melebihi dari IGRF-nya kan gitu ya, sehingga muncullah anomalinya besar gitu kan. Nah, anomali besar itu artinya berarti fluks di situ lebih rapat ya. Nah, lebih rapat, lebih tinggi kerapatannya itu karena apa? Karena ada ini body-body ini ya kan. Di dalam yang ditutup, di dalam yang selimutnya itu apa? Selimutnya permukaan bumi ya. Permukaan bumi itulah selimutnya. Di dalam buminya ada batu misalnya ya, ada intrusi-intrusi seperti ini gitu ya. Bisa juga geotermal ya, potensi geotermal ya, terselimuti oleh itu. Nah, seperti itu. Jadi ini mengikuti hukum Gauss juga medan magnet ya. Oke, ini mengenai ini contoh dalam hidrokarbon ya. Jadi mengerti ya sekarang ya anomali. Nah, anomali-anomali di permukaan bumi ini di mana sih yang kuat? Yang kuat itu ada. Ini yang terkuat ya, saya sebutkan pertama ini. Yang terkuat itu ada di sini, di Bangui ya, Bangui di Central Afrika.
Nah, di sini nih. Jadi kalau Anda lihat di pemodelan itu, nanti biasanya kalau yang saya putarkan dalam bentuk video itu ya, nanti ada di bawah videonya, akan kelihatan tuh menonjol gitu kayak bukit, ada bukit-bukit dan jurang. Kalau biru ini kan karena negatif, jadi digambarnya ke bawah ya, kayak jurang. Ya ini digambar kayak bukan bukit bahkan ya, gunung ya, gunung diapit 2 jurang gitu, jurang-jurang anomali ya. Nah ini kemudian juga ini ada 2 di sini, ini nggak begitu kuat tapi ya lumayan juga ini, meliputi daerah yang cukup luas ya, luas loh ya ini. Ini sama Indonesia aja luasan ini loh. Indonesia ada di sini di bawah sini ya. Di sini ya kelihatannya. Ini tuh luas banget ini daerah yang diliputi anomali. Ini namanya Kursk magnetic anomaly di daerah Eropa Timur atau masuk wilayah Rusia ya. Rusia, kemudian di sini ada di mana sih, Spanyol ya, masih seperti itu. Dua-duanya ini akibat dari ya menurut apa ya, penelitian lah ya, menurut riset-riset ilmiah dilakukan oleh para ahli geomagnet itu disimpulkan bahwa ini tuh akibat dari jatuhnya meteorit ya, purba zaman dulu yang mengenai benua Afrika dan juga mengenai ini utara ya, benua Asia di sini, Eastern Europe, timur benua Eropa ya, hampir ke Asia. Nah di situ pecahan meteoritnya ya, pecahan loh ya. Jadi udah pecahan itu aja segitu besarnya, apalagi kalau meteorit yang aslinya ya, gede banget mesti. Karena sudah terbakar sebagian di atmosfer, tapi sebagian masih ada yang bisa nembus. Nah itu ya, karena dia mengandung banyak besi. Bahkan di sini sekarang ini masih jadi pertambangan besi ya. Ada di sini pertambangan besi ya. Katanya diambil dari tubuh meteorit yang jatuh itu memang. Nah disitulah anomalinya terbentuk. Oke. Ini ya, kalau Anda lihat ini beberapa publikasi di sini. Nah, di sini ini. Ya. Ini juga sampai di NASA ini ya, menggunakan satelit pun masih tampak ya. Di ketinggian satelit anomali ini masih bisa nampak ya, sampai 25 nanotesla. Plus minus 25 nanotesla. Di ketinggian satelit ya, bukan di permukaan bumi. Jadi ini kuat berarti anomalinya. Ya. Karena masih bisa nampak sampai sekian. Oke, dengan di sini yang bintik-bintik hitam ini biji-biji besi yang selama ini ditambang oleh perusahaan-perusahaan di sana di Rusia sana ya. Tuh. Mungkin memang benar berarti ya teori bahwa ada meteorit yang jatuh yang besar sekali itu menyebabkan anomali. Oke, kemudian itu ada lagi anomali yang ada memang di daerah kutub ya, khususnya kutub selatan. Di sini ini baru ya data ini ya. Data yang cukup baru, saya kecilkan. Dari UK ya, dari ini beberapa negara sebenarnya bekerja sama, Inggris, ada Jerman juga, ada apa ini negara apa ini ya, Australia, ini Amerika ya. Begitu beberapa negara, termasuk Jepang juga ada di sini. Mereka melakukan survei ini untuk memetakan anomali yang ada di daerah kutub selatan. Nah, kenapa sih orang-orang ini pada ke sini? Ini jauh loh ya. Kutub selatan itu nggak dekat. Kutub selatan itu kalau misalnya Anda naik dari Australia itu benar yang terdekat sama kutub selatan ya. Kita lihat di sini tadi di peta ini. Di peta kita yang lokasi tadi ya. Dan Anda juga biar mengenal geografi juga. Ini kan Australia ya. Ke sini, ke kutub selatan itu masih di sini. Ya, ini nggak kegambar di sini. Itu salah satu profesor yang dulu pernah saya ketemu di Potsdam itu ya, cerita ya, presentasi beliau itu, dan menunjukkan batu-batu yang didapat dari kutub selatan itu dari ekspedisinya. Katanya untuk naik kapalnya aja ya, perahu, bukan kapal bot gitu, bukan ya, perahu besar, lumayan besar dengan beberapa awak anak buahnya, itu bisa sampai
bulanan ya, bulanan. Berbulan-bulan itu nyampainya ya. Sekitar 4 bulan kalau nggak salah ya, itu sampai. Jadi mereka itu ekspedisinya itu 4 bulan di perjalanan, kemudian di sananya selama setengah tahun, 6 bulan ya, satu musim lah ya, setengah tahun. Nah selama 6 bulan itu juga mereka mengalami tuh yang benar teori yang dikatakan bahwa di sana siang dan malam itu bergantiannya selama setahun ya. Jadi sehari itu kalau di sana setahun. Karena siangnya itu 6 bulan, malamnya juga 6 bulan. Gitu ya. Yang benar-benar di kutubnya. Jadi diambil waktu yang waktu itu malam gitu ya. Malam, karena kalau siang panas terus ya, capek. Nggak ada istirahat. Diambil yang waktunya malam terus. Terus kalau untuk bisa tetap hidup seperti normal gimana di sana? Mereka bikin lampu ya, lampu sorot gitu. Lampu sorot yang gede banget yang dianggap itu kayak matahari gitu loh, matahari buatan. Jadi itu yang dihidupin ya, 12 jam dihidupin, nanti diredupin, kalau sore diredupin, malam biar ada malam, biar seolah-olah ada siang dan malam, seolah-olah ya. Sebenarnya tidak ada, karena memang harus berganti selama setiap 6 bulan sekali. Nah tadi saya kemana ceritanya? Ceritanya ke ini ya, kenapa melakukan riset geomagnet di daerah Kutub Selatan ya. Jadi ternyata setelah ditelaah seperti ini, Kutub Selatan itu banyak sekali mengandung anomali ya. Mengandung anomali ya, bukan mengandung apapun. Mengandung anomali. Jadi tinggi ya di situ. Memang kutub sendiri itu sudah tinggi, kemudian setelah di IGRF dan sebagainya dihitung-hitung matematis yang kayak tadi itu ya yang saya ceritakan. Nah, terpola lagi di situ ada yang lebih tinggi dari yang sudah tinggi itu, gitu ya. Daerah-daerah ini misalnya ungu-ungu, yang merah-merah, ini ya, seperti itu. Yang lebih tinggi ini ada apanya? Kan mengandung pertanyaan ya, kok bisa lebih tinggi lagi ya? Dan ada polanya lah ya, seperti itu kan. Ini kan ada polanya. Ini yang putih ini tuh esnya ya, tutupan esnya. Nah, kenapa dia seperti itu? Nah, kemudian lah ya muncul berbagai spekulasi ilmiah dan sebagainya. Oh, sebenarnya dulu di sana itu juga ada hidrokarbon dan sebagainya ya. Orang-orang seperti ini kan begitulah pikirannya biasanya ya. Eksplorasi gitu kan. Oh, di sana sebenarnya ada jebakan-jebakan hidrokarbon juga yang terjebak di bawah dari permukaan es-es yang tertutup es itu ya, di gunung-gunung es, di bawah gunung es itu sebenarnya ada ya. Sama dengan di celah-celah ya lautan yang ada di daerah sekitaran Katulistiwa yang sekarang yang misalnya di Timur Tengah dan sebagainya ya ada. Di sini juga di kutub juga ada gitu ya katanya. Menurut hasil dari investigasi itu ya, sehingga ya ini siapa tahu nanti suatu saat kita perlukan setelah semua minyak yang ada di Katulistiwa habis. Ya mungkin kita harus bergerak ke kutub juga nyari-nyari ke sana ya, walaupun harus kedinginan dan sebagainya. Ini namanya manusia ya, teknologi kemudian pikiran ya manusia seperti itu. Ya, secara saintifik sih kita menganggap itu temuan lah ya, temuan bahwa ada fenomena seperti itu dan ya kita merasa bahwa oh, berarti memang bumi itu luas ya, bumi itu juga bukan hanya yang kita pijak ini aja yang kita tahu kaki kita ya. Di sana ada fenomena apa, di sana fenomena apa ya, kita semakin mengetahui seperti itu dan merasa ya bahwa betapa besar ya ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa itu begitu banyak ilmu yang harus kita punya untuk bisa memahami semua. Kalaupun memahami mungkin juga sebenarnya tidak bisa semua ya, tapi kita mencoba sedikit demi sedikit memahami. Oh, fenomena ini terkait dengan ini ya, seperti itu misalnya.
Tadi di kutub ya. Oke, kemudian, nah ada lagi. Kalau mau bertanya silakan ya, silakan menginterap aja. Saya kalau enggak saya ngomong sendiri nanti sampai akhir. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini atau berkomentar? Silakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Insan ya. Agak penasaran, ya Bu. Silakan Insan. Kenapa medan magnet di kutub utara sama kutub selatan tuh dia besar? Di sana kan isinya es semua, Bu. Dingin gitu. Menurut Anda kalau dingin nggak Itu kenapa, Bu? ada magnetnya ya? Gimana Insan? Iya, mungkin. Pikirannya kalau dingin nggak mungkin ada magnet gitu ya? Bisa jadi, Bu. Malah kebalikan loh, dalam teori magnet. Kalau semakin panas itu ya, kemagnetan itu berkurang. Bahkan kalau kita panasnya melebihi namanya suhu Curie, pernah dengar kan suhu Curie gitu? Curie temperatur. Curie itu nama orang ya, nama ibu-ibu itu, peneliti perempuan ya. Beliau itu menemukan bahwa kalau semakin dipanaskan semakin berkurang kemagnetan ya, dibuktikan dengan magnet batang atau ya benda yang bermagnet lah. Bahkan sampai di suhu tertentu, jadi setiap material juga beda-beda ya suhu Curie-nya itu, temperaturnya. Itu bisa hilang sama sekali. Kayak tadi di Mars ya contohnya. Itu salah satunya kenapa kita bilang mati juga. Mungkin karena dulu di sana panas banget atau apa nggak tahu. Hilanglah kemagnetannya ya. Itu. Jadi yang membuat tidak bermagnet justru panas ya, Dek. Nah, kalau dingin itu ya nggak tahu apakah ada suhu anti Curie, belum ada sih yang mencari. Karena suhu paling maksimal suhu yang bisa dibuat manusia itu adalah 0 Kelvin. Minimal suhu paling rendah ya, suhu paling rendah yang bisa diteoretiskan oleh ilmu manusia itu adalah 0 Kelvin gitu loh. Dan untuk mencapai itu yang 237 derajat itu ya, minus 237 derajat itu sangat-sangat sulit ya. Paling kalaupun di SS itu berapa sih? Minus berapa gitu, nggak sampai segitu ya. Paling minus 100 mungkin, nggak sampai ya. Saya juga nggak tahu yang berapa minusnya. Tapi kalau kita di musim salju itu bisa minus 10 bisa ya. Di musim salju kalau di Eropa. Seperti itu. Jadi kemungkinan memang tidak menghilangkan magnet ya kalau dingin itu, malah kemungkinannya gitu. Panas justru yang menghilangkan. Oke. Kira-kira menjawab enggak Insan? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nanti kamu masih penasaran kapan-kapan kamu ke sana ya. Ke kutub. Nah, siapa tahu ya bisa menjadi peneliti yang benar-benar sampai di kutub. Dan orang yang benar-benar sampai, ya saya sekalian cerita ya. Ini kan mumpung lagi sesi cerita-cerita. Yang benar-benar sampai di kutub magnet ya bumi, bukan kutub yang tadi yang pinggiran-pinggiran es, bukan itu ya. Yang benar-benar di sini, yang di sini nih, misalnya titik yang ini sama di titik yang ini itu adalah baru 1 orang ya dari seluruh ilmuwan di dunia ini. Itu seorang ilmuwan Australia ya. Siapa namanya ya? Saya lupa namanya, mungkin nanti saya carikan. Waktu itu sempat pengen kita undang waktu acara seminar internasional di Indonesia ini. Ya di Lombok maaf ya, yang kita adakan di AMT2, tapi waktu itu belum berhasil mengundang beliau. Nanti coba kita hubungi lagi kalau beliau masih sehat dan nggak tahu kondisi di Australia seperti apa. Karena waktu itu sudah pensiun sih beliau ya sebagai peneliti, tapi masih mau menyumbangkan ilmu dan membagi pengalaman. Nah, beliau itu satu-satunya orang yang pernah sampai ke kutub selatan yang benar-benar ada ininya dan kutub utara. Dengan dibuktikan dengan apa? Dengan ketika beliau membawa jarum itu ya,
Yang kemarin saya suruh kalian coba-coba bikin jarum kompas itu sendiri. Nah, di sini benar-benar berdiri ya. Inklinasinya benar-benar 90 derajat ya inklinasinya. Jadi benar-benar tegak lurus ya jarumnya itu dengan permukaan tanahnya. Ya. Berarti benar ternyata ya gitu ya. Walaupun hanya diwakili satu orang, kita percaya jadinya. Oh, benar ternyata kalau kita sampai ke kutub itu medan magnet itu benar-benar tegak lurus ya. Hanya ada komponen vertikal aja, horizontalnya 0 ya di titik kutub itu. Seperti itu. Nah, nanti mungkin Insan bisa menyusul. Jadi saya menjadi orang kedua atau orang bagaimana ya. Anda harus punya cita-cita yang tinggi ya untuk berkelana ya kalau ingin mendapatkan ilmu geomagnetik yang utuh ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Masih ada pertanyaan lagi selain Insan? Bu, saya Iya. mau bertanya. Silakan. Gimana Sri? Ya Bu, untuk besar kecilnya anomali itu Bu, dia berpengaruh kepada ekosistem sekitar atau bagaimana Bu? Pertanyaan sangat bagus sekali. Kamu kalau punya pertanyaan selalu bagus ya. Jadi sering bertanya lah ya Sri, karena pertanyaan Anda itu nanti mewakili keingintahuan yang lain gitu loh ya. Kalau yang lain kan kalau diam ya saya nggak tahu dia mau udah paham atau belum. Nah, Sri tercetus pertanyaan yang bagus. Nah itu ya, silakan nanti Anda baca terkait dengan ini yang tadi yang anomaly course. Tadi malam saya baca ini ada seorang peneliti dari Rusia juga ya, beberapa orang, bukan seorang, sekelompok peneliti meneliti ini gitu ya, pengaruh anomali yang kuat ini terhadap kesehatan orang-orang yang bekerja di pertambangan ini gitu. Dalam hal itu yang ingin disoroti adalah kecepatan penuaan ya. Jadi prematur aging gitu katanya ya. Kalau Anda beli-beli itu kan ada yang untuk memudahkan meremajakan kulit gitu ya, apa sih krim-krim apa itu. Kalau ini kebalikannya ya, penelitiannya prematur aging. Jadi penuaan dini. Nah, ya penuaan dini. Ada enggak fenomena itu? Penuaan dini dikaitkan dengan beberapa fungsi kinerja organ tubuhnya ya, diperiksa gitu dari beberapa responden itu. Nah, beliau itu metodologinya gini, jadi orang-orang yang memang dekat dengan sama anomali ini, kemudian orang-orang yang agak cukup jauh, misalnya sama-sama di Rusia tapi di bekerjanya di sini ya, di luar daerah anomali, seperti apa? Singkat cerita ya, setelah diteliti seperti itu, memang ada ya, memang ada pengaruhnya menurut dari itu ya, bahwa di sini ini orang-orang yang bekerja di pertambangan besi ini menuanya lebih cepat kalau nggak salah 15% ya, sekitar 13 atau berapa, pokoknya 11% dibandingkan yang berada di luar, kecepatan penuaannya ya meningkat gitu. Nah, memang peningkatannya apakah benar karena anomalinya atau tidak, itu masih tanda tanya lagi ya. Berhubung kalau bekerja di besi, mungkin debu-debu juga, mungkin partikel besinya itu yang terhirup udara, dan sebagainya. Entahlah ya, gitu ya. Apakah memang karena medannya, ya, itu juga masih tanda tanya. Tetapi yang didapatkan sejauh ini adalah tadi ya, di daerah ini dengan di daerah yang non anomali ada perbedaan kecepatan penuaan gitu. Itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau Anda penasaran saya kirim ya papernya itu. Ya. Menarik itu, sebenarnya itu perlu dilanjutin lagi ya. Terus ininya sih indikasinya penuaan juga dari hipertensi ya. Nah, salah satunya dari lebih tingginya tekanan darah orang-orang yang berada di daerah sini. Jadi itu menyebabkan penuaan dini tadi. Begitu Sri ya. Oke. Iya Bu. Baik, bisa saya lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lagi nyusul.
Nah, di daerah sepanjang subduksi juga kita menemukan tadi anomali ya, di mana di sini negatif ya, kalau kita lihat ya, biru ini kan negatif. Jadi ini dari Sumatera ya, melurus ke sini, ke bawah Jawa, dan sini negatif. Negatif berarti kalau kembali ke teori yang tadi, apa medan magnet kita ada yang berkurang ya, berkurang dari yang seharusnya, kan lebih pendek ya, vektor yang keukur gitulah ya, daripada yang seharusnya, jadi negatif. Nah, berkurangnya ini kemana? Kenapa dia berkurang ya? Kemana dia ya? Nah, seperti itu. Itu yang menimbulkan suatu pertanyaan ya. Nanti silahkan dilihat di sini ya, di YouTube ini kalau ingin melihat seluruh dunia tadi yang saya sampaikan, juga ada Bangui yang di awal-awal tadi kan, ada kurs, ada semuanya. Tapi ini sengaja saya screenshotnya yang di Indonesia untuk menjelaskan daerah subduksi ya. Daerah subduksi juga tidak hanya di Indonesia ya. Di sini di Jepang ya juga fenomenanya sama. Kemudian di sana di belakang sana yang di Chili dan sebagainya itu di Amerika Selatan sama ya. Itu nyambung sampai di yang sebelah sini lagi itu ya di Aleotia namanya ya, di Kaskadia, nyambung ke pokoknya nyambung karena ini kutub utara kan nyambung ya. Ada daerah-daerah subduksi di situ semua. Semuanya juga ada anomali negatifnya seperti ini. Hanya saja anomali negatif yang ada di tempat kita ini sangat-sangat menonjol ya dibanding dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ya. Sangat menonjol artinya sangat tinggi anomalinya ya, sangat berkurang nilai kemagnetannya begitu ya. Nah, ini kita petakan lagi secara lebih detail ya dengan menggunakan 2 dimensi seperti ini ya. Dengan data yang lebih banyak juga, akhirnya kita pada waktu itu, ini pekerjaan saya di tahun 2010 ya. Di disertasi saya silahkan dicek kalau ada yang berkesempatan, juga dipublikasikan di tahun 2014 di sini ya. Silahkan dilihat nanti. Ini judulnya New Insight into Regional Tectonics of Sunda Banda Arc Region from Integrated Magnetic and Gravity Modeling ya. Kalau pusing baca bahasa Inggrisnya, saya sudah sediakan di sana terjemahannya yang bahasa Indonesia ya, di ResearchGate ada. Jadi Anda silakan cari ini di ResearchGate, kemudian di situ ada versi terjemahan bahasa Indonesianya ya, supaya lebih mudah dimengerti. Nah, di situ Anda akan temui nanti ya di paper saya. Ada anomali negatif seperti ini ya, dan kenegatifan yang sangat menonjol ada di sini ya, di sepanjang dari Jawa Timur, kemudian di ini ya di bawah Pulau Lombok, Bali, dan di sini. Nah, seperti itu. Nah, uniknya lagi bahwa di sebelah utara yang tadi ada anomali ini, ada anomali positif ya. Jadi kayak berdampingan gitu loh. Ini gunungnya, ini adalah jurangnya ya. Seperti yang meteorit tadi ya yang dibangun kan. Jadi ada biru, merah, biru. Tapi di sini hanya merah, biru aja. Ya nggak berulang lagi di sini. Nah, itulah akhirnya kita buatkan tafsiran ya, namanya tafsiran. Geologisnya apa sih implikasi dari anomali yang sedemikian kuat di sini, khususnya di Pulau Lombok ya, di Pulau Lombok ya. Ya karena saya tinggal di sini kan di Pulau Lombok ya, saya nggak membahas Jawa Timur waktu itu ya. Walaupun ini juga kuat ya, tetapi ini belum tahu apa yang ada di sini ya, dan kita juga tidak punya data-data pendukung ya. Jadi selama ini kita anggap di sini adalah memang anomali yang terkuat yang bisa terdeteksi ya secara visual ya, secara pengukuran ya, karena akhirnya kita kan mengukur di Pulau Lomba ini ya. Sementara di sini mungkin belum pernah diukur ya. Ini hanya citra dari pengukuran melalui satelit ya dihasilkan. Nah, didapatkanlah ya dengan kondisi geologis yang sedemikian rupa di Pulau Lombok ini ya, kita membuat hipotesa ya bahwa
di sebelah utara Pulau Lombok itu sebenarnya terdapat subduksi juga ya, subduksi baru di samping subduksi yang sudah dikenal selama ini ya, subduksi yang dikenal ini kan. Di sini ada juga nih sebenarnya, hanya saja ini belum yang diketahui baru sebelah sini, yang sebelah sini itu masih diperdebatkan, masih ada orang yang tidak mempercayai dan sebagainya. Bukan orang sembarang ya, maksudnya ahli-ahli geologi ya, belum mempercayainya. Nah, kita menggunakan data geomagnet itu untuk meyakinkan bahwa sebenarnya subduksi ini aktif dan itu sudah memanjang ya sampai kurang lebih di sini pada waktu itu. Pada waktu diambilnya data ini. Ya. Sehingga implikasinya ini cukup besar ya kepada keseimbangan tektonik di wilayah ini. Dan ya kaitannya dengan gempa dan sebagainya ya, itu sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Jadi saya langsung aja di sini ya untuk di Nurul Bayan ini. Nah, yang kemarin sudah ke sana tentunya tahu ya Nurul Bayan di mana itu. Nah, ternyata seputar sana ini yang anomali positifnya. Ya, sampai di Sembalun ini. Di sini ada pasangan lagi anomali. Nah, di sini nggak kegambar karena ini di jauh di sini ya yang anomali negatifnya ya. Yang tadi yang dari samudra. Nah, kemudian kita buatkan model di sini. Oh, berarti ada penyusupan tadi. Ini kenapa positif? Ya berarti karena adanya lempeng samudra yang masuk di bawah benua kita, di bawah pulau ya, di bawah pulau kita. Lempeng samudra sendiri itu banyak terbuat dari eklogite. Ya, eklogite itu hampir setara dengan biji-biji besi gitu ya, kemagnetannya. Suseptibilitasnya sehingga memungkinkan muncul anomali positif di sini ya. Tapi kemudian di sananya kan ada negatif ya, di sana ada negatif ya, karena ada tekanan ya. Kemudian di sini juga ada negatif. Negatif ini kita interpretasikan sebagai akibat panas ya, karena menekan, kemudian juga ada lapisan mantel yang dari bawah permukaan bumi lagi ya, naik ke atas, muncul sebagai Gunung Rinjani di sini ya, kaitannya dengan vulkanologi, ya, tapi juga memungkinkan di sini ada potensi geotermal jadinya ya, seperti itu ya, sebagai dampak ikutan dari subduksi tadi gitu ya. Ya, anomali yang lain ini banyak ceritanya, nanti kalau mau diketahui silakan ditanyakan. Saya sementara skip dulu. Kemudian ini ya mengenai potensi geotermal. Tapi ini bukan di Lombok ya, contoh di tempat lain di New Zealand ya. Ini NZ, New Zealand map grid noting. Nah, di sini ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kemudian di sini apa sih di New Zealand itu ya seperti di kita ya, di sana dia juga mencari batasan wilayah mana yang di situ berpotensi ada geotermalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai medan magnet di sini, kemagnetan bumi, dan juga nilai resistivitas ya dari permukaan tanahnya. Nah, didapatkanlah kalau data magnetnya ini yang warna-warni ini ya, sini merah ya, kemudian ini berarti tinggi ya anomalinya, kemudian hijau ini tengah ya, berarti tidak terlalu anomali. Nah, ternyata ada pasangannya di sini, anomali negatif ya, biru ya, di sini masuk ke minus 400. Artinya apa? Artinya bahwa ya tadi ya seperti itu. Mungkin di sini terdapat ya suatu tadi semacam mungkin subduksi juga ya di New Zealand ya. New Zealand itu karena ada juga di sana. Kemudian menimbulkan panas, dan di sini juga ada ini apa sih? Hot spring ya. Mata air panas sebagai penampakannya. Tapi ini gunungnya ada di sini, ini gunungnya. Nah, seperti ini Rinjaninya misalnya ya. Kemudian kita juga punya air panas di Sebau, di mana-mana gitu kan. Nah, potensi geotermalnya tidak hanya ada di air panas ini ya, melainkan ada di sini semua daerah yang dianggap di sini berasosiasi anomali negatif ya.
Di mana tadi karena panas ini menurun nilai kemagnetannya sehingga negatif anomalinya, ya. Panasnya dari mana ya? Tidak lain ini tadi ya ada kaitannya dengan air panas yang ada di sini juga ya. Panas yang sama juga yang muncul dari gunung ini. Jadi ada aliran-aliran yang sama. Sama dengan yang kita kerjakan kemarin jadinya ya di Sembalun ini kan. Gunungnya ada di sini, ini air panasnya ada di sini. Nah, kita mencari di sekitar sini ya. Di pinggiran-pinggiran dari lokasi ini ya. Ini kalau kita zoom akan tampak hampir seperti ini nanti ya, ada suatu lembah yang disitulah tampak ada anomali negatif ya yang apa ya namanya? Terkepung atau apa sih namanya? Terjebak ya. Kalau orang-orang migas itu misalnya jebakannya terjebak di sini yang dinamakan reservoir akhirnya namanya ya, kayak penampungan air panas kan ada di sini gitu loh, di bawah permukaan yang kita nggak bisa lihat ya, hanya bisa dibuktikan kalau kita mengebor nanti di situ benar nggak di situ ada ya, baru kalau kita bor kita tahu ya. Tapi secara ilmiah ya dengan ini menggunakan data geomagnet kita bisa gambarkan, oh sini kemungkinannya ada di sini. Kita tidak tertarik daerah merah ini ya, daerah sini kita nggak tertarik ya karena di sini nggak ada interpretasi ke situ ya. Dan juga ini ditambah dengan data resistivitas ya. Kemarin kan ada yang nanya tuh, Sri juga mungkin ya waktu atau siapa tuh nanya, apa cukup data geomagnet? Ya tidak cukup ya, nanti harus ditambah dengan data lain seperti data resistivitas. Sehingga ketika ketahuan resistivitas yang rendahnya ada di garis merah ini, berarti ini dia, ya, gitu. Seperti itu. Oke, apakah ada yang bertanya tentang geotermal? Kaitan dengan geotermal ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Belum ada. Oke, saya lanjut, mungkin sambil mencari ide. Nah, migas ya, sekarang migas. Nah, migas juga gitu ya, tadi nih, trap, kejebak nih. Apa sih yang kejebak kalau migas? Yang kejebak ya minyak sama gas ya, gas jebakan. Kalau yang tadi air kan, air panas kejebak di bawah permukaan. Ini beda ya, ini hanya beda barang aja. Beda barang, ini minyak dan gas. Sama sistemnya juga ada, kayak ada gunung, ya ada lembah ya, tapi ini biasanya adanya di lautan ya, bukan di daratan. Minyak dan gas tidak di daratan. Ini gunung-gunung yang di laut ya, di dalam laut ya. Nah, di samudra gitu di tengah situ. Oh ya, sekalian saya sampaikan ya informasi bahwa untuk scientific meeting yang berikutnya nanti salah satunya akan ada pemateri ini ya dari migas ya, yang beliau bekerja di Pertamina, yang memang sekarang sebagai senior analis ya untuk eksplorasinya minyak di Kalimantan. Tetangganya Frederick jadinya ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah saya punya teman ya yang bersedia untuk membantu untuk menjelaskan kepada kalian gimana sih pengalamannya eksplorasi migas dan sebagainya. Nanti bisa lebih tahu lebih dalam ya. Kalau saya ini kan cuma ya tahu-tahuan aja ya, karena nggak pernah melakukan sendiri untuk migasnya. Kecuali geotermal tadi ya kita memang melakukan survei, jadi setidaknya ada sedikit detail saya tahu geotermal. Untuk geotermal pun untuk bulan yang tadi itu yang migas, insya Allah bulan Agustus ya. Mungkin bulan September atau Oktober nanti kita undangkan juga untuk yang pemateri mengenai geotermal khusus ya. Dari Pertamina juga, tapi Pertamina geotermal ya, menangani eksplorasi geotermal sehingga Anda punya banyak wawasan ya. Oh benar ternyata seperti ini, nggak cuma katanya Bu Teti sih begini gitu ya. Ya kalau saya kan ya mengajar masih secara teoritis banyaknya ya, kalau yang sudah benar-benar terjun ke eksplorasi pasti ceritanya beda lagi ya, akan lebih lengkap dan lebih seru ya. Nah, di sini ini ya, ini sekedar yang saya dapat tadi malam ya, untuk petroleum, bagaimana sih yang dilakukan survei-survei itu nih, kayak misalnya surveinya sih mau di laut, ya kayak ini lautnya ini ya,
lautnya, ini daratan yang ini. Nah, kan menggunakan kapal begini. Kapalnya dilengkapi dengan alat gravimetri, magnetometer juga ya, tapi magnetometer yang sesuai untuk ini ya, marine survei untuk survei laut, magnetotelurik juga, dan seismik. Jadi biasanya udah lengkap nih, beberapa alat sekaligus jalan ya, karena kalau jalan satu-satu ya mahal justru ya. Biayanya untuk menjalankan kapal ini kan enggak murah ya. Satu hari kapal eksplorasi itu waktu saya sama Bu Bulkis waktu itu ya ada apa namanya itu workshop di P3GL di sana di Cirebon. Kita iseng-iseng nanya kan berapa sih biaya operasional survei begini? Iya, katanya sih kalau biaya operasional untuk BBM-nya saja itu ya misalnya dan sebagainya ini, listrik kan ini pakai listrik dan sebagainya ya dari bahan bakarnya itu, sebulan itu bisa udah sama dengan 1 Innova gitu katanya ya, itu kurang lebihnya ya. Jadi mahal ya biaya eksplorasi, tidak murah. Itu baru biaya bahan bakar, belum biaya yang lain-lain ya. Nah apalagi peralatannya tentunya juga ya, sehingga survei-survei begini ya masih terbatas, di Indonesia pun juga masih terbatas yang bisa melakukan, dan biasanya dilakukan di tempat yang memang sudah diduga awalnya ada potensi migasnya ya, nggak sembarang tempat dilewatin kapal semuanya dilewatin bukan begitu. Ini dibantu juga dengan survei nih ya melalui airborne ya. Jadi ini juga magnetometer juga dibawa tapi pakai pesawat seperti ini ya, pesawat berawak ini kemudian metakan ini ada dari satelit juga. Jadi beberapa data ya, dari beberapa data dibandingkan, tidak bisa hanya satu data. Kalau sudah dibanding-bandingkan ternyata mendapatkan seperti ini ya ternyata.